Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tulus, mahasiswa semester 2 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201192. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan materi Model Komunikasi menurut Wilbur Schramm dengan dosen pengampu Nurse Joshua Alvin Kaligis SK. Pengertian model. Dalam pengertian luas, model menunjuk pada setiap representasi simbolis dari suatu benda, proses, atau gagasan atau ide. Model bisa berbentuk gambar-gambar dan biasanya model dipandang sebagai analogi beberapa fenomena. Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Model komunikasi berguna untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut berhubungan. 3 model komunikasi menurut Wilbur Schramm. Wilbur Schramm telah mengembangkan 3 model komunikasi yang dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks keperawatan. 3 komunikasi menurut Wilbur Schramm dalam keperawatan antara lain. Pertama, model linear atau one-way communication model. Model komunikasi ini sering diterapkan dalam situasi di mana perawat memberikan informasi atau instruksi tentang perawatan kesehatan kepada pasien atau keluarga pasien. Perawat berperan sebagai pengirim pesan, sedangkan pasien atau keluarga pasien berperan sebagai penerima pesan. Model ini tidak mempertimbangkan umpan balik atau tanggapan pasien atau keluarga pasien terhadap pesan yang diberikan. Kedua, model interaksi atau two-way communication model. Model komunikasi ini sering diterapkan dalam situasi di mana perawat dan pasien atau keluarga pasien terlibat dalam interaksi aktif dan saling memberikan umpan balik. Dalam model ini, perawat tidak hanya memberikan informasi atau instruksi. 3. Model transaksional. Model komunikasi ini mengakui bahwa komunikasi adalah proses saling bertukar pesan yang kompleks antara perawat dan pasien atau keluarga pasien. Dalam model ini, pesan yang dikirim dan diterima saling mempengaruhi satu sama lain dan konteks yang ada di sekitar pesan tersebut. Satu sama lain dan konteks yang ada di sekitar pesan tersebut juga memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Model ini memperhitungkan bahwa perawat pasien dan keluarga pasien saling berinteraksi dalam proses perawatan kesehatan dan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang efektif dapat membantu mencapai hasil perawatan kesehatan yang optimal. Kelebihan model SRAM. Pertama, mengakui pentingnya umpan balik. Kedua, mengakui kompleksitas proses komunikasi. Ketiga, fleksibel dan dapat diadaptasi ke berbagai konteks. Keempat, mengakui pentingnya interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Kelemahan model SRAM. Pertama, model linear SRAM tidak mempertimbangkan umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan. Kedua, model interaksi SRAM mungkin tidak cocok untuk situasi di mana perawat atau tenaga kesehatan harus memberikan informasi atau instruksi secara cepat dan efisien. Ketiga, model transaksional SRAM mungkin memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar untuk membangun interaksi dan kolaborasi yang efektif antara perawat dan pasien atau keluarga pasien. Kesimpulan, model komunikasi SRAM dapat menjadi alat yang berguna dalam konteks keperawatan karena mengakui kompleksitas proses komunikasi dan memberikan perhatian khusus pada umpan balik dari penerima pesan. Namun, setiap elemen model komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan, dan perawat atau tenaga kesehatan harus mempertimbangkan konteks spesifik dan kebutuhan pasien atau keluarga pasien saat memilih pendekatan. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.